Rentetan kejahatan laut terus mengancam kedaulatan laut Indonesia, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang, perdagangan orang, penyelundupan narkoba, hingga klaim negara lain atas wilayah perairan nasional. Sementara itu, hingga kini, Indonesia masih belum memiliki entitas tunggal penjaga keamanan laut atau Coast Guard yang jelas. Berbeda dengan pengamanan di daratan, pengamanan wilayah laut Indonesia seringkali luput. Faktanya, hingga kini tugas menjaga keamanan laut masih tumpang tindih di 13 kementerian lembaga. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Meski Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah menunjuk Badan Keamanan Laut sebagai yang berwenang menjaga wilayah yurisdiksi laut nasional, nyatanya Bakamla masih lemah. Berdasarkan data Bakamla di tahun 2021, Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Padahal idealnya Bakamla harus memiliki minimal 77 kapal untuk mengamankan perairan Indonesia yang luasnya mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Celah ini kerap kali dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas ilegal. Rasanya masih segar di ingatan kita tentang bagaimana kapal Coast Guard Cina di tahun 2019 memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara yang diklaim sebagai area 9 garis putus-putus wilayah Laut Cina Selatan. Bahkan hingga kini, Cina masih mengklaim wilayah Laut Indonesia dan hampir 90% Laut Cina Selatan. Karenanya, sudah seharusnya pemerintah serius menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Sudah semestinya biota dan kekayaan laut dijaga dengan kapal, personel, sarana prasarana, serta anggaran yang mumpuni. Sudah saatnya juga Bakamla sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut diperkuat melalui revisi Undang-Undang Kelautan. Jadi apa sikapnya, kan sebenarnya kita bingung dengan sikap pemerintah. Kami sudah mendorong ini dari periode yang lalu ya, Undang-Undang Keamanan Laut, tapi tidak mendapat respons ya dari istana, sehingga kalaupun kita bahas hari ini, kita kembalikan sebenarnya kepada niat dari pemerintah Pak Prabowo. Setegas apa Pak Prabowo mau mengatur keamanan di laut? Kalau ditanya ini adalah ego sektoral, kalau dilepaskan kepada masing-masing institusi, sampai kapanpun nggak akan selesai. Harus diambil sikap tegas, selesaikan Omnibus Law, kerjakan, harmonisasikan, sehingga hanya Coast Guard atau Bakamla yang berhak untuk menangani semua permasalahan tersebut. Berbagai negara telah membangun kekuatan Coast Guard-nya dengan matang. Kapal-kapal negara maju seperti Cina dan Jepang bahkan telah dilengkapi persenjataan canggih setara kapal perang. Artinya, keamanan laut memang sangat krusial. Karenanya, Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia seharusnya juga mengedepankan pengamanan lautnya. National Coast Guard tetangga-tetangga kita, baik Vietnam, China, Filipina, mereka telah membangun Coast Guard-nya sudah sekian lama. Jadi baik personilnya, baik kapalnya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Bakamla. Tentu ini harus ke depannya harus terus ditingkatkan, dan kita harapkan pemerintah bisa menganggarkan yang cukup sehingga Bakamla bisa lebih maju ke depannya. Penguatan Bakamla telah berulang kali diwacanakan. Meski telah dijamin undang-undang, pada praktiknya Bakamla tak sepenuhnya berwenang. Pasalnya, ego sektoral di 12 kementerian dan lembaga lainnya kerap menjadikan patroli dan pengamanan laut kian pelik. Selain itu, anggaran patroli Bakamla yang hanya 500 miliar rupiah menjadikan celah makin terbuka. Karenanya, revisi Undang-Undang Kelautan harus segera dibahas. Tumpang tindih wewenang pengamanan laut harus tuntas, karena kejahatan laut harus segera diberantas. Kalau tidak diatur dengan benar, gimana kita mengamankan di mana 2/3 Indonesia itu ya kelautan. Jadi dengan adanya Bakamla sebagai garda terdepan kita untuk ngamanin laut, maka kita harus persiapan dengan sebaik-baiknya. Alutsistanya kita persiapkan, orangnya harus kita sejahterakan, dan intinya kita harus ciptakan undang-undang yang menjadikan kepastian, jadi Bakamla menjadi yang kuat untuk ke depan menjaga Republik Indonesia. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.